وصحبه ومواله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى إلى يوم القيامة. Kualitas sebuah daerah itu ditentukan dengan nilai ketakwaan penduduknya. Sehingga apabila ada sebuah wilayah penduduknya adalah orang-orang yang bertakwa, maka wilayah itu akan menjadi manusia yang berkualitas atau menjadi daerah yang berkualitas. Sehingga kualitas bumi ini akan menurun sejalan dengan berkurangnya orang bertakwa yang tinggal di situ. Maka semakin banyak orang yang bertakwa yang tinggal di bumi, semakin menambah luas wilayah bumi. Demikian pula sebaliknya, semakin banyak orang bertakwa yang meninggal dunia, orang berilmu yang meninggal dunia, maka akan berkurang kualitas bumi. Disitulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di surat Ar-Ra'd ayat 41. Awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi. Tidakkah mereka melihat kami mendekati bumi ini nanqusuha min atrafiha, dengan cara kami kurangi ujung-ujungnya. Bumi dikurangi ujungnya bukan karena daratannya berubah jadi lautan, bukan berkurang wilayah daratannya, tapi yang dimaksud adalah, kata Mujahid bin Jabr rahimahullah, makna Allah Subhanahu wa taala mengurangi bumi adalah bimautil ulama, dengan meninggalnya ulama. Ketika ada seorang ulama yang meninggal dunia, ada orang soleh yang meninggal dunia, dalam kondisi seperti itu, maka kualitas bumi mengalami penurunan. Kita turut berbelasungkawa dengan wafatnya Al-Ustadz Al-Fadil Ustadz Aunur Rafiq Ghufran rahimahullahu ta'ala. Beliau salah satu di antara guru kami, termasuk guru saya yang dulu pernah saya belajar di ma'had beliau, Ma'had Al-Furqan Al-Islami. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dan Allah merahmati kaum muslimin yang telah mendahului kita dalam iman. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mau membahas halal haram panitia kurban. Berbicara tentang fikih kurban mungkin ada banyak segmen. Ada yang membicarakan dari sudut pandang kegiatan kurbannya. Ada yang membahas dari sisi bagaimana halal haram pengadaannya. Ada yang membahas dari sisi panitianya. Dan kali ini kita akan membahas bagian yang ketiga, tentang halal haram panitia kurban. Karena mungkin beberapa pelanggaran yang terjadi di tengah pelaksanaan kurban, salah satu penyebabnya adalah kesalahan yang dilakukan oleh panitia. Untuk itu bagian ini semoga menjadi bekal yang penting, terutama bagi para panitia kurban, baik dia sahibul kurban maupun bukan sahibul kurban. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi panitia kurban bagian dari pelaksanaan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Lakukanlah tolong menolong dalam usaha untuk berbuat baik dan mewujudkan takwa. Maka seorang muslim ketika dia ikut membantu saudaranya dalam pelaksanaan ibadah apapun, baik pelaksanaan sholat, pelaksanaan kurban, pelaksanaan haji dan umrah, atau ibadah apapun, apabila diniatkan dalam rangka untuk membantu kaum muslimin dalam ketaatan kepada Allah, maka itu bagian dari amal saleh. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Lakukanlah tolong menolong dalam berbuat kebaikan dan takwa. Sehingga saat Anda menjadi takmir di sebuah masjid, atau jadi panitia pelaksanaan sholat Id, atau jadi panitia Ramadan, atau apapun itu, kita akan beramal yang sifatnya memberi layanan bagi kaum muslimin untuk ketaatan. Dan itu amal saleh yang sifatnya muta'addi. Amal saleh yang sifatnya muta'addi artinya adalah amal saleh yang manfaatnya tidak hanya terbatas untuk pribadi kita, tapi orang lain juga turut mendapatkan manfaatnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan
salah satu di antara cara untuk memaksa kita agar mau beramal yang umurnya panjang, libatkan diri Anda dalam kegiatan sosial keagamaan. Misalnya jadi takmir. Jadi takmir dia akan ngurusi masjid, sehingga dia tahu kebutuhan masjid ini apa saja, mulai dari proses pembangunan sampai perlengkapan isi. Takmir nanti pasti akan terlibat, entah sedikit maupun banyak, ikut beli benda A, beli barang B, beli barang C, yang itu manfaatnya tidak hanya dipakai sekali, tapi dalam kurun waktu yang panjang. Nah, pada saat Anda melibatkan diri dalam kegiatan sosial, memaksa diri, menjebak diri untuk bergabung dalam kegiatan-kegiatan sosial, harapannya nanti kita punya amal yang umurnya lebih panjang. Dulu panitia A ikut pembangunan masjid, panitia B ikut dalam pembangunan pesantren, ikut dalam kegiatan A, kegiatan B yang sifatnya permanen. Ketika sifatnya permanen, maka nanti kita bisa memiliki amal berupa sedekah jariyah, yaitu amal yang pahalanya terus mengalir. Misalnya Anda jadi panitia kurban, perlengkapan kurban yang harus disiapkan apa saja, Pak? Pisau misalnya, apalagi misalnya, dan aneka perlengkapan yang lain. Nah, mungkin yang bukan panitia nggak pernah berpikir seperti itu. Karena kita jadi panitia, akhirnya kita beli pisau untuk itu. Kita melakukan pengadaan barang-barang yang dibutuhkan oleh kaum muslimin untuk kegiatan ibadah. Dan itu bertahan. Tahun ini dipakai, tahun berikutnya dipakai lagi, Masya Allah. Manfaatnya besar. Ini keutamaan bagi mereka yang terlibat aktif dalam kegiatan sosial keagamaan. Maka kalau kita tidak bisa berkarya dalam bentuk buku yang ditulis oleh, sebagaimana buku yang ditulis oleh para ulama, mari kita berkarya dari sisi yang lain. Bisakah aku menyambung kegiatan amal soleh yang dilakukan oleh kaum muslimin? Selanjutnya, kita masuk pada halal haram kegiatan panitia kurban, dan nanti mungkin akan lebih banyak menyinggung studi kasus yang ada di masyarakat, kemudian kita bahas dari sisi fikihnya, sehingga barangkali apa yang tidak kita singgung dari apa yang saya sampaikan mungkin nanti bisa ditambahkan dari kasus yang dialami oleh jamaah. Yang pertama yang mau kita soroti adalah bagian pengadaan kurban. Dalam pengadaan kurban, panitia terkadang ikut terlibat aktif, terutama untuk pengadaan sapi. Pertanyaannya adalah, boleh nggak sih panitia ngambil untung di situ? Kan cukup sering ya. Sehingga iuran sapi misalnya 3 juta. Ada 7 orang berarti 21 juta. Ternyata harga sapinya cuma 20 juta misalnya. Ada sisa 1 juta. Bolehkah itu jadi keuntungan yang nanti dibagi untuk seluruh panitia? Atau bagaimana cara yang tepat? Nah, tentu saja semacam ini ada bekal ilmu yang harus dipahami agar tidak serampangan. Termasuk juga beberapa kasus. Sebagian masjid mematok iuran sapi semuanya sama. Sehingga ada 7 sapi misalnya, semua sahibul korban 7 sapi itu jumlahnya iurannya sama. 7 sapi berarti 49 orang ya. 49 orang semuanya dipatok 3 juta semua. Padahal harga sapi beragam. Ada yang 19, ada yang 20, ada yang 24, beragam. Nah, kalau seperti ini caranya gimana Pak menyelesaikannya? Karena harga sapinya beda, sementara iuran para sahibul korban untuk yang ikut sapi dibuat sama rata oleh panitia. Nah, sekali lagi ini harus dipahami latar belakang ilmunya agar di sana tidak terjadi kesalahan. Kalau kita lihat dari apa yang tadi kita sebutkan dalam contoh kasus, ini sebenarnya lebih dekat kepada pembahasan fikih muamalah dibandingkan pembahasan fikih kurban. Karena ini nggak menyentuh fikih kurbannya. Kegiatan kurbannya kan pengadaan, yang penting sapinya ini selamat dari kriteria cacat yang menyebabkan batal. Kemudian proses penyembelihan, lalu setelah itu distribusi. Nah, di area fikih muamalahnya tentang untung rugi di area itu, ini pembahasan bukan di fikih kurban tapi fikih muamalah. Pertama, saya akan memberikan rincian terlebih dahulu untuk kasus
panitia melakukan pengadaan sapi. Panitia melakukan pengadaan sapi ada dua kemungkinan. Satu, panitia menjadi wakil bagi sahibul kurban. Panitia jadi wakil bagi sahibul kurban. Bentuknya gimana Pak? Panitia jadi wakil bagi sahibul kurban. Panitia menawarkan diri kepada sahibul kurban, siapa yang mau berkorban, kami bisa mencarikan sapi. Sehingga di posisi ini panitia belum dapat sapi. Dia belum dapat sapi, belum transaksi sapi dengan penjual dan seterusnya. Lalu kemudian ada beberapa orang sahibul korban yang tertarik untuk iuran sapi. Udah? Karena dia adalah wakil dari sahibul korban. Yang namanya wakil, dia harus melaksanakan sesuai yang diamanahkan oleh yang mewakilkan. Ada kaidah yang mengatakan al-wakil bimanzilatil muwakkil. Yang namanya wakil, kedudukannya itu sama seperti yang mewakilkan. Saya ulangi ya. Wakil itu kedudukannya sama seperti yang mewakilkan. Sehingga tasarruful wakil, aktivitas muamalah yang dilakukan oleh wakil itu mengikuti apa yang terbaik untuk yang mewakilkan. Apa yang dilakukan oleh wakil dalam beraktivitas muamalah itu mengikuti apa yang terbaik dari orang yang mewakilkan. Sehingga dia akan berusaha untuk memilihkan yang terbaik. Dia akan berusaha untuk bekerja yang terbaik karena status dia orang yang diberi amanah. Baik, selanjutnya, jika ternyata ketika posisi dia sebagai wakil sahibul korban, dia mendapatkan harga sapi di angka 21 juta, berarti iurannya berapa? 3 juta. Padahal kemarin sahibul korban diminta untuk iuran 3,5 juta. Berarti di situ ada selisih berapa? 500.000 per orang. Pertanyaannya, dari harga sapi dan iuran ada selisih. Pertanyaannya, sisa ini punya siapa? Punya sahibul korban atau boleh menjadi hak milik panitia? Jawabannya punya sahibul korban. Kenapa punya sahibul korban? Karena panitia hanya wakil, sehingga dia harus menjelaskan sesuai kondisi real ketika dia melakukan akad. Harganya sapi 21, berarti iurannya harusnya 3 juta. Sementara sisa 500 terkumpul di panitia, maka wajib untuk dikembalikan oleh panitia. Sudah? Yang kedua, bagaimana kalau penjual sapi ngasih fee? Penjual sapi ngasih fee misalnya 1 juta. Tapi fee itu tentu saja kan penjual tidak menghubungi sahibul korban 7 orang tadi. Dia langsung kasihkan ke panitia. Per sapi 7 juta. Per sapi 1 juta. Pertanyaannya, fee yang diberikan oleh penjual sapi itu milik panitia atau milik sahibul korban? Milik panitia atau sahibul korban? Ya, pemilik sapi atau penjual sapi ngasih fee 1 juta lewat panitia. Nah, 1 juta ini milik sahibul korban atau panitia? Wallahu a'lam. Milik siapa? Baik, saya kasih ilustrasi ya. Saya kasih ilustrasi. Insya Allah nanti Bapak Ibu bisa menjawab. Di sebuah instansi pemerintah ada bagian pengadaan. Lalu kantor membutuhkan ATK dengan budget total 30 juta. Ya. Kemudian tentu saja untuk melakukan pengadaan itu bukan kepala kantor yang turun Pak ya, tapi bagian apa Pak? Bagian pengadaan. Bagian pengadaan yang berhubungan dengan toko ATK. Setelah dilakukan transaksi dengan total nilai 30 juta, toko ini memberikan fee amplop ke bagian pengadaan. Pertanyaannya, boleh diterima atau tidak? Kenapa? Suap. Boleh? Kembalikan ke? Jadi amplop ini misalnya isinya 5 juta. 5 juta ini haknya siapa? Bagian pengadaan
atau haknya kantor? Kenapa haknya kantor? Karena dia kan wakilnya kantor. Sehingga yang belanja 30 juta ATK ini bukan dia tapi kantor. Berarti diskonnya punya kantor. Nah terus haknya bagian pengadaan ini apa? Loh bukannya kamu sudah digaji? Kau bekerja untuk instansi tempat kau bekerja, dan karena itu kau digaji baik bulanan atau sesuai dengan proyek yang ada. Maka kalau ada fee dari klien atau supplier, itu seharusnya haknya tempat kau bekerja, bukan milik dia pribadi. Insya Allah kita paham ini. Yang paham korupsi ngerti. Baik. Berarti kalau begitu Pak, jika bagian pengadaan ini statusnya adalah orang yang diberi amanah untuk melakukan pengadaan, sehingga saat dia dikasih fee itu dikembalikan kepada pihak kantor. Pertanyaannya, panitia sebagai orang yang diberi amanah, kalau dia dikasih fee oleh penjual sapi, berarti fee punya siapa? Sahibul Qurban. Nah, panitia kemudian protes. Nah, terus kita yang capek-capek nyari sapi, bahkan kadang keliling ke kampung-kampung, bahkan orang Jakarta nyari sapinya ke Jawa. Orang Jakarta nyari sapi kan ke Jawa, beda pulau ya. Ada yang nyari sapi di Boyolali, di Gunung Kidul, di Jogja dan sekitarnya untuk dikirim ke Jakarta. Pertanyaannya, lelahnya ini, biaya-biaya ini seharusnya tanggung jawab siapa? Shahibul Qurban. Maka panitia boleh minta fee dari Shahibul Qurban sebagai pihak yang menyuruh. Panitia boleh minta biaya semua kebutuhan pengadaan, karena dalam posisi ini panitia telah bekerja untuk mereka. Ini yang disebut dengan wakalah bil ujroh, menjadi wakil tapi minta bayaran. Contoh yang lain seperti praktek just tip ya, yang banyak dilakukan oleh sebagian ummahat. Itu just tip. Kalau misalnya saya titip ke seseorang, Pak, kamu kan mau umroh, saya titip parfum Pak ya, kayak gini. Oh saya tahu Mas, ini kayaknya 100 real. Langsung saya kasih uang 100 real. Dah, Bapak berangkat bawa parfum itu, ternyata memang harganya 100 real, tapi Anda dikasih diskon 5 real. Diskon itu punya siapa? Punya just tipper atau punya konsumen? Punya konsumen. Kenapa? Karena just tipper di sini wakilnya konsumen. Memang ada beberapa skema akad just tip. Salah satunya adalah skema wakalah. Kalau skemanya wakalah, di mana konsumen bayar dulu lalu uangnya dibawa oleh just tipper, maka nanti dia harus menjelaskan atau dia harus menyampaikan sesuai kondisi real. Kalau ada diskon ya sampaikan ada diskon. Dan just tipper berhak terhadap fee atas kerjanya sesuai kesepakatan. Sampai di sini dipahami insyaallah. Baik. Sekarang kita beralih yang kedua. Status panitia sebagai wakil dari penjual sapi. Skema yang terjadi kalau dia sebagai wakil dari penjual sapi, berarti panitia sudah melakukan kerjasama dengan penjual sapi. Misalnya dia datang ke penjual sapi minta izin, Pak tolong sapi 1 sampai 5 jangan dijual ke siapapun, takcub kami yang ngetem 1 sampai 5. Dah? Nah kemudian izinkan kami untuk menjualkan ke jamaah kami. Akhirnya dia tawarkan kepada jamaah di masjidnya, ada 5 gambar sapi. Kan nunggu waktu itu, nunggu waktu sampai sekian hari. Sementara si pemilik sapi minta segera dibayar DP. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab bayar DP? Shahibul Qurban atau panitia? Shahibul Qurban atau panitia? Kenapa panitia? Ya, wakil dari. Kalau wakil dari penjual apa harus DP dulu? Baik. Dalam hal ini sebenarnya dia nggak perlu bayar DP karena wakil itu diberi kepercayaan untuk menjualkan. Pak, tolong jualkan barang ini. Tapi kamu bayar DP dulu. Namanya bukan wakil.
itu berarti kamu beli barang saya. Ini kamu beli barang saya, dan nanti setelah kau beli, kau boleh jual ke orang lain. Nah, kalau dia wakil dari penjual sapi, berarti sebenarnya dia nggak perlu bayar DP, tapi dikasih batas. Misalnya sepekan untuk menawarkan ke jamaah. Kalau nggak ada yang tertarik, kembalikan, agar dia nanti bisa buka penawaran keluar. Sampai di sini paham ya? Ini status panitia sebagai broker dari pemilik sapi. Nanti fee-nya dari pemilik sapi. Fee dia dari pemilik sapi. Ya. Yang ketiga, panitia jualan sapi. Kalau panitia jualan sapi, berarti dia harus beli dulu. Karena syarat oleh seseorang itu boleh menjual adalah sudah membeli alias sudah memiliki, baru kemudian setelah itu dia menerima, barulah dia boleh jual ke orang lain. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabi' ma laisa indak, jangan kau menjual barang yang tidak kau miliki. Saya belum punya mobil, saya foto mobil orang, tak upload, tak iklankan, dijual harga sekian, boleh nggak Pak? Kenapa nggak boleh? Karena saya tidak memiliki. Kau menjual mobil sementara kau tidak memilikinya, tidak boleh. Menawarkan boleh, tapi menjual tidak boleh. Maka dalam hal ini, kalau panitia mau menjadi penjual sapi, ketentuannya adalah dia DP dulu ke penjual sapi, sehingga sudah membeli sapi itu. Selanjutnya dia terima dengan cara datang ke kandang untuk melihat, untuk menerimanya. Baru setelah itu dia boleh menjual ke para jamaah. Nanti dia boleh ngambil margin dari aktivitas ini. Baik, insya Allah tiga ini dipahami bedanya Pak. Jadi kalau yang pertama, dia dapat instruksi dari sahibul kurban untuk mencarikan barang. Kalau yang kedua, dia diberi hak oleh pemilik sapi untuk menjualkan barang. Kalau yang ketiga, dia beli dulu, setelah itu dijual ulang dengan ngambil margin. Dan tiga-tiganya boleh, namun ada aturan yang berbeda. Baik, selanjutnya coba kita matangkan lagi ya, untuk panitia yang menjadi penjual kurban tadi. Syarat kita boleh menjual ulang barang yang kita beli adalah sudah beli dan sudah nerima. Sudah membeli dan sudah terima. Bapak beli barang di Surabaya secara online, terus Anda transfer, sudah bayar ya. Pertanyaannya, barang yang sudah Anda beli secara online tadi milik siapa? Milik Anda yang di Jakarta atau milik orang Surabaya? Milik kita yang di Jakarta. Kenapa? Sudah beli, karena sudah akad. Sudah. Boleh nggak kita jual ke orang lain? Belum. Tunggu apa? Terima dulu. Karena Nabi SAW mengatakan, la tabi' ma hatta taqbidah. Jangan kau menjual barang yang sudah kau beli sampai kau menerimanya. Dua ketentuan ini, ketentuan yang mendasar. Kalau seseorang membeli barang kemudian dia mau jual lagi, harus sudah akad dengan penjual pertama dan sudah dia terima dari penjual pertama, barulah setelah itu dia boleh jual ke orang lain. Jelas insya Allah ya. Sehingga model seperti sapi tadi, kalau dia beli dulu dari pemilik sapi, setelah dia beli kemudian dia datang ke kandang terima, walaupun tidak harus bawa Pak, menerima dengan bawa itu beda. Saya sudah terima sapinya, sudah saya lihat, sudah saya foto, selanjutnya dia jual ke jamaah, boleh. Dan nanti panitia boleh mengambil margin. Insya Allah dipahami? Baik. Selanjutnya, apa syarat panitia boleh ngambil margin dalam hal ini? Posisi panitia ini kan orang yang dibentuk oleh takmir. Dibentuk oleh siapa? Takmir. Karena dia dibentuk oleh takmir, maka status dia seperti orang yang diberi amanah oleh takmir untuk melaksanakan tugas terkait pelaksanaan kurban. Nah, karena dia punya amanah, berarti kan dia punya posisi. Maka saat dia melakukan tindakan ekonomi disebabkan karena posisinya yang sudah pasti akan ada pelanggan, berarti dalam hal ini harus ada izin dari takmir.
harus ada izin dari takmir. Jadi kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Ya, pemerintah menunjuk sekelompok orang untuk melakukan pengadaan. Kantor menunjuk si A untuk melakukan pengadaan. Ya. Sehingga karena si A sebagai bagian dari pengadaan, si A akan tahu kebutuhan kantornya apa saja, Pak. Pertanyaannya, boleh nggak si A membuat perusahaan untuk menjadi supplier pengadaan sesuai yang dibutuhkan kantor? Boleh? Boleh atau tidak? Gambarannya dipahami oleh? Ini saya bahas di buku fikih ASN ya. Basah di bagian pengadaan, Pak. Kan kasusnya ada bagian pengadaan yang nyari supplier, kemudian dia nanti dapat fee dari supplier, atau dia membuat perusahaan sendiri yang nanti akan menyuplai kebutuhan kantor tersebut. Ada kantor perusahaan swasta, Bapak ditunjuk sebagai bagian pengadaan di perusahaan itu. Lalu daripada nanti dikasihkan ke orang, udahlah saya tak bikin sendiri perusahaan untuk menyuplai kebutuhan perusahaan saya. Boleh atau tidak? Boleh? Gak boleh, kenapa gak boleh? Ada? Ya jelas ada kepentingan, tapi kepentingan ini boleh atau tidak? Kalau aparat negara jelas gak boleh ya. Aparat negara gak boleh, ada peraturan seperti itu. Tapi kalau perusahaan swasta boleh? Boleh? Boleh. Terjadi khilaf nih. Kalau perusahaan swasta berarti tergantung perusahaan. Sehingga dia nggak boleh diam-diam tiba-tiba bikin perusahaan yang menyuplai tadi, sementara dia tidak laporan kepada atasannya. Karena dia punya kepentingan di situ, maka harus dia terus terang. Ini kan perusahaan kita butuh komputer, butuh ini. Saya punya perusahaan komputer, perusahaan jadi-jadian, Pak. Boleh nggak perusahaan saya jadi supplier? Kalau ownernya mengizinkan, selesai. Itu kelebihan untuk perusahaan swasta, sehingga tingkat perizinan tertinggi tidak terlalu jauh, hanya sampai owner. Kalau aparat negara, yang tertinggi adalah aturan, peraturan negara, bukan atasan. Kepala kantor mengizinkan kok, Pak. Kamu sama kepala kantor kan sama-sama karyawan. Ini pegawai di tingkatan ini pegawai di tingkatan itu, sama-sama pegawai. Dia nggak punya hak untuk memberi izin bagi pegawainya dalam rangka melakukan pelanggaran. Baik. Nah, di posisi inilah panitia yang dibentuk oleh takmir tadi. Berarti kan dia seperti bagian pengadaan hewan yang dibentuk oleh sebuah instansi swasta, yaitu takmir masjid. Lalu dia jualan hewan yang nanti akan dijual ke jamaah. Berarti konsumennya kan sudah pasti itu. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh asal izin takmir. Sebab dia bentukannya takmir. Walaupun dalam hal ini sebenarnya saya juga masih ada sedikit ragu. Takmir sendiri adalah orang yang diberi amanah untuk melakukan itu. Artinya sama-sama orang yang diberi amanah, maka jangan sampai mencari keuntungan di situ. Maka yang paling aman minta fee, itu yang paling. Mintalah fee dari jamaah atau minta fee dari penjual sapi, ini lebih aman. Transparansinya di posisi fee, bukan di posisi margin. Sehingga modelnya bukan kulaan sapi atau beli sapi, beli kambing dalam jumlah banyak lalu nanti akan dijual. Karena kalau seperti ini akan ada kepentingan di sana. Bisa dipahami ya? Baik. Sekarang kita akan beralih ke kasus kedua, tentang model iuran yang berwarna-warni tadi, Pak. Pertama, untuk kasus iuran jamaah dibuat sama dan seragam. Iuran shahibul kurban dibuat seragam, sementara harga sapi beragam. Boleh atau tidak? Kan banyak yang kayak gini ya.
Boleh. Kenapa boleh? Kenapa? Karena nanti kerjanya sama, tapi harga sapinya beda. Misalnya sapi A harga 18 juta, sapi B 19, 5 sapi A, B, C masing-masing kenaikannya 1 juta, 18, 19, 20, 21, 23. Orang enak ini, baginya susah ini. Udah mulai 24 sampai 19. Ya. Iurannya semua dibuat rata 3 juta. Gitu Pak ya. Sehingga yang harga 18 juta dia iuran 3 juta, berarti kumpul duit berapa? 21. Sapinya 18, masih save berapa? Dia punya selisih 3 juta. Nah, tapi dia diminta untuk iuran 3 juta. Sebaliknya sapi 24 juta iurannya 3 juta. Sehingga dana yang terkumpul 21 disubsidi sama yang 3 juta tadi, gitu kan? Jadinya dia iuran 3 juta tapi dapat sapi yang lebih mahal dari iurannya. Berarti boleh atau tidak? Ya? Gak boleh. Boleh asal semuanya ridho dan harus transparan. Nah, sehingga di sini disediakan 5 sapi A sampai E dengan harga yang berbeda. Karena harganya beda kan, pasti ukurannya ya. Pertanyaannya, siapa yang mau sapi harga 18? Nggak ada yang ngacung. Saya pengennya yang 24. Lah kan sama. Karena masing-masing ini nanti akan dimiliki oleh 7 orang. Jadi kurban itu, perhatikan Pak, bukan 5 sapi mewakili 35 orang, tapi 1 sapi mewakili 7 orang. Sama atau beda? Beda ya. Jadi bukan 5 sapi untuk 35 orang. Udahlah 5 sapi ini untuk 35 orang. Tidak ada korban atas nama 35 orang, tidak ada. Ya, tapi kan sama Pak pembagiannya. Iya. Cuman korban itu 1 sapi untuk 7 orang, bukan 2 sapi untuk 14 orang. Paham ya? Bukan pula 5 sapi untuk 35 orang. Begitu Pak ya? Maka nggak bisa dipukul rata kayak gini, karena 7 orang ini pemiliknya tertentu, tertulis di sini bahwasanya 7 orang ini milik siapa saja. Oh, milik A, B, C, D, E sampai orang ke-7. Yang ini milik X, Y, Z, PW 7 orang berikutnya. Jadi 1 sapi dimiliki oleh masing-masing 7 orang. Maka kalau modelnya kayak tadi, berarti sebagian orang menyuplai, mensubsidi sebagian sahibul kurban yang lain. Kalau yang dapat sapi murah, dia ridho, sukarela, ya sudah tidak apa-apa, duit saya dipakai untuk mensubsidi yang dapat sapi lebih mahal, sah-sah saja. Masalahnya kalau orangnya nggak ridho, maka praktek seperti ini dolim bagi sebagian. Sehingga terkadang dipaksa sahibul kurban yang tidak tahu, ya sudahlah, dapat sapi yang manapun tidak apa-apa, karena dia nggak tahu. Iuran 3 juta dapat ini juga sama iuran 3 juta tapi dapat lebih bagus. Dia tidak diberitahu. Ini pelanggaran. Karena itu yang lebih tepat adalah sesuaikan dengan harga sapi. Sehingga di display misalnya, sapi A harga sekian, iurannya ketemu sekian. Siapa yang mau, ditulis di situ namanya. Sapi B dengan harga yang berbeda, iurannya ketemu berbeda, silahkan mendaftar dan seterusnya. Dengan cara demikian, maka seorang muslim dalam hal ini tidak sampai mengambil hak orang lain, antar sama sahibul kurban maupun panitia. Semuanya dia memiliki sesuai dengan nilai yang dia bayarkan. Insya Allah sampai di sini dipahami ya? Walhamdulillah. Baik. Sehingga yang perlu dihati-hati adalah jangan sampai ada harta milik orang lain yang dipindahkan ke yang bukan pemiliknya tanpa kerelaan pemilik yang pertama. Nabi SAW mengatakan, la yahillu malum ri'in muslimin illa bitibi nafsihi. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan pemiliknya.
Sehingga kalau Anda tadi memindahkan model kayak tadi ya, yang ini lebih murah, kemudian mensubsidi yang lebih mahal, padahal yang lebih murah nggak diberitahu, berarti kan belum ada kerelaan. Dan itu melanggar hadis Nabi SAW, karena dia berarti memberikan harta orang lain kepada orang lain tanpa kerelaan pemilik yang pertama. Wallahu a'lam. Walhamdulillah, sekarang sudah masuk adzan Isya. Kita akan dengarkan adzan Isya terlebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saya tambahkan 2 kasus lagi. Nanti insyaallah kita buka diskusi terbatas dengan para jamaah yang ada di sini. Berikutnya adalah berkaitan dengan apa hukum panitia kurban menggunakan kas masjid untuk kegiatan operasional kurban. Dan banyak ragam kasusnya. Ada yang kas masjid ini dipakai untuk pengadaan, sehingga panitia beli hewan awalnya pakai dana masjid, lalu nanti dijual ke jamaah. Yang kedua, kas masjid dipakai untuk biaya operasional, misalnya pengadaan tenda, kemudian makanan, pengadaan pisau, dan seterusnya. Apakah itu boleh pakai kas masjid? Pertama yang perlu kita detailkan adalah kurban itu kegiatan masjid ataukah tidak? Itu dulu. Kalau kurban termasuk kegiatan masjid, berarti menggunakan kas masjid boleh, sebagaimana kegiatan masjid yang lain. Dan berarti sebaliknya, kalau kurban bukan kegiatan masjid, maka berarti bermasalah dan terlarang ketika menggunakan kas masjid. Selanjutnya, ada sebuah tanggung jawab besar bagi siapapun yang dia sedang memegang harta umat. Harta umat itu bisa bentuknya harta yayasan, kemudian kas masjid, lembaga-lembaga sosial, termasuk ukuran yang lebih besar adalah harta negara. Dalam hadis dari Khawlah Al-Ansariyah, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inna rijalan yatakhawwaduna fi malillah, Inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun naru yaumal qiyamah." Rawahul Bukhari. Ada beberapa orang yang mereka menggunakan malullah, harta Allah, dan yang dimaksud dengan harta Allah di sini adalah harta milik masyarakat, harta sosial, dana milik umat, fi ghairi haqqin, di tempat yang tidak benar. Falahumun naru yaumal qiyamah, maka dia mendapatkan neraka di hari kiamat. Ada ancaman yang diberikan Nabi SAW untuk mereka yang tidak amanah dalam menggunakan harta sosial. Maka bendahara masjid atau para takmir yang mereka membawa harta masjid, tolong dihati-hati dengan baik. Jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran yang penggunaannya nggak benar, karena nanti akan ada pertanggungjawaban yang lebih besar. Harta pribadi akan dihisab, apalagi ketika dia mengelola harta milik umat. Hisabnya lebih detail, dan kalau salah ancamannya neraka. Karena itulah harta milik umat yang paling besar adalah harta negara. Ini harus diwaspadai. Siapapun yang bertanggung jawab terhadap harta negara, baik kelas negara, kelas daerah, maupun kelas yang paling rendah yaitu kelas RT, tidak boleh memanfaatkannya untuk hal yang sembarangan. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah boleh kas masjid itu dipakai untuk kurban? Kurban ini bukan termasuk kegiatan masjid. Kenapa, Pak? Karena kurban itu kan menyembelih, dan dalam penyembelihan itu ada benda najis. Apa itu? Darah yang memancar, ad-dam al-masfuh. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Ta'ala di surat Al-An'am, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun." Katakan oleh Muhammad, aku tidak menjumpai sesuatu yang haram ditegaskan oleh Al-Quran bagi orang yang mau makannya, kecuali bangkai, darah yang memancar, dam masfuh, aw lahma khinzir, atau daging babi, fa innahu rijsun, karena itu semuanya najis. Baik. Kegiatan yang ada najisnya seperti ini, mungkinkah dilakukan di masjid? Tentu saja tidak mungkin.
Sehingga karena dia tidak mungkin dilakukan di masjid, berarti ini bukan kegiatan masjid. Oleh karena itu dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana keterangan Abu Ayyub Al-Ansari, mereka kalau kurban itu tidak kolektif seperti kita, Pak. Sendiri-sendiri. Kana ar-rajulu yudahhi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang berkorban dengan seekor kambing untuk dirinya dan seluruh anggota keluarganya. Sehingga si A berkorban sendiri, si B berkorban sendiri, si C berkorban sendiri, tidak dikumpulin jadi satu, tapi masing-masing menangani korbannya sendiri. Sejalan dengan keberadaan orang-orang yang ketakutan megang pisau, gemeteran ketika menyembelih, akhirnya kemampuan seperti ini kan hilang. Sehingga yang punya kemampuan menyembelih terbatas jumlahnya. Maka takmir memprakarsai dengan cara kurban kolektif, boleh saja. Yang itu kemudian biasanya dikelola dengan takmir masjid, dibuatlah panitia. Tapi panitia ini sejatinya dia sedang menjadi orang yang melayani kegiatan di luar kegiatan masjid, gitu. Karena kurban itu hakikatnya bukan kegiatan. Tapi Pak, itu kan pelaksananya di halaman masjid, di area sekitar masjid, memang tidak di dalam, tapi di halaman masjid. Saya itu pernah lihat, Pak, sebuah masjid tempat sholatnya karpet digulung semuanya, dipakai nyacah daging. Jadi ada, ya namanya nyacah daging. Ini keramik, darah di mana-mana. Ya, darah yang nempel di dagingnya. Ya sebagaimana Anda lihat ketika orang nyacah daging. Ini kan tidak boleh. Kenapa? Salah satu di antara tempat yang tidak boleh dipakai sholat itu adalah al-majzarah, tempat jagal. Tempat jagal itu tidak boleh dipakai sholat karena kotor. Kamu jangan jadikan masjid seperti itu, malah dikotori dengan tadi ya, untuk nyacah-nyacah daging. Karena masjid itu tidak punya halaman. Sementara ada kegiatan kurban, sehingga nyembelihnya di jalan, selesai disembelih dibawa masuk masjid, dicacah-cacah di dalam masjid. Ya meskipun nanti juga kita bersihkan kok Pak. Ya oke, kalaupun kau bersihkan, boleh nggak orang secara sengaja masuk masjid terus kencing? Nanti saya bersihkan. Ada orang misalnya masuk masjid terus dia kencing, nanti saya bersihkan. Kayak Badui zaman dulu, yang dia masuk masjid kemudian kencing di Masjid Nabawi. Walaupun dia bertanggung jawab untuk membersihkan, tapi praktek ini tidak boleh. Secara sengaja ngotori benda suci, apalagi tempat yang mulia, walaupun dia nanti akan membersihkannya, tidak boleh. Karena nggak boleh melanggar, meskipun nanti akan melakukan konsekuensinya. Gitu ya. Nah, setelah kita sepakat bahwasanya ini bukan kegiatan masjid, terus dilakukan di lapangan, tempat atau halaman masjid, apakah itu masuk kegiatan masjid? Jawabannya tidak masuk kegiatan masjid. Ada orang mengadakan acara 17-an, lomba kelereng, tarik tambang anak-anak, lomba lari goni misalnya, diadakan di halaman masjid untuk peringatan 17 Agustus. Boleh nggak hadiahnya dari kas masjid? Kenapa nggak boleh? Bukan? Nah kan di halaman masjid, pinjam halaman masjid. Jadi yang terlaksana di halaman masjid atau bahkan di ruangan masjid belum tentu kegiatan masjid. Rapat takmir di dalam masjid, butuh snack, boleh nggak pakai kas masjid? Boleh. Boleh atau tidak? Kenapa nggak boleh? Rapat RT, rapat RT di dalam masjid, butuh snack, pakai kas masjid, boleh? Kenapa nggak boleh? RT bukan urusan masjid. Paham ya kan? Baik, kalau kita sepakat ini bahwa kurban bukan termasuk kegiatan masjid, maka berarti kas masjid nggak boleh dipakai untuk itu. Nah, kemudian muncul masalah, Pak, biaya pelaksanaan kurban itu besar sekali. Sebenarnya besarnya itu kan karena apa? Memberi layanan dan kebutuhan untuk sekian banyak orang.
yang nggak pernah sholat datang ke masjid, yang nggak pernah hadir bahkan nggak pernah Jumatan tiba-tiba dia muncul jadi panitia, karena semuanya berharap nanti dapat jatah. Ya, akhirnya harus membiayai makan semua orang, snack dan seterusnya. Kebutuhannya besar, belum lagi sewa-sewa dan seterusnya. Kalau dibebankan ke sahibul kurban, berat nggak? Terlalu berat. Dia sudah melakukan pengadaan hewan, ditambah beban untuk melayani semua orang. Maka solusi yang bisa kita tawarkan adalah satu, jika memang biayanya besar, maka cari donatur. Siapa kira-kira yang mau berdonasi untuk kegiatan operasional kurban? Yang kedua, kalau tidak ada orang yang berminat jadi donatur, nanti galang dana iuran warga. Misalnya kita buat pengumuman bagi para warga yang mau ikut iuran untuk berdonasi kegiatan ini, kencelengan, iuran kecil-kecil dikumpulin jadi besar, ya kayak misalnya program kerja bakti 17-an dan seterusnya. Ini insya Allah lebih baik. Atau yang ketiga, pasang kotak di depan masjid, ditulisi, declare pernyataan tegas untuk operasional kepanitiaan kurban. Jadi orang masukkan uang di situ, dia tahu duitnya akan dipakai untuk kegiatan ini, bukan untuk operasional. Dana seperti ini yang bisa kita jadikan sebagai alat bantu bagi mereka yang pingin agar meringankan beban sahibul kurban. Insya Allah cukup jelas ya. Sekarang saya beralih yang terakhir. Panitia dapat jatah khusus. Ada satu rumah, bapak, ibu, 3 anak, semuanya sudah besar. Yang satu lulus kuliah, yang satu proses kuliah, yang satu SMA. Semuanya jadi panitia. Begitu pulang dapat 6 kresek per orang sebagai panitia, 1 orang sebagai warga. Karena suaminya jadwal khotib di masjid itu dapat juga, istrinya ketua PKK dapat juga, anak pertama ketua pemuda kampung dapat juga. Dia bukan sahibul kurban tapi bisa jadi dapat 9 kresek. Ada kasus kayak gitu Pak? Nah terus yang seperti ini gimana? Saya kemarin sempat upload sebuah video ya tentang panitia nggak dapat jatah khusus, Masya Allah, komentar di bawahnya itu pedes-pedes. Nah terus panitia dapat apa kalau nggak kayak gini? Sekarang pertanyaannya, wahai panitia, pilihannya ada 2. Kerja yang Anda lakukan ini, kerja berbayar atau kerja sosial? Yang jawab bukan yang di sini ya, yang online. Wahai panitia, Anda ini mau kerja berbayar atau kerja sosial? Kalau sepakat mereka jawab, ya kita datang untuk kerja sosial, maka jangan berharap bayaran. Kalau kerja sosial, ya kalau nggak dibayar kami nggak mau. Oh, berarti kan kerja berbayar. Sehingga jujur panitia yang ikut bergabung itu, mungkin mereka juga perlu untuk ditegaskan ya. Orang Jawa sebutnya ditanting. Panitia ditanting tuh, ditegaskan. Kalian kumpul untuk kerja sosial atau kerja berbayar? Kalau mereka bilang sosial, baik. Kalau sosial, berarti kita di sini beramal, kerja bakti. Sahibul kurban beramal, panitia beramal dengan kerjanya. Sama-sama kerja, sama-sama beramal. Jangan pernah ada yang berharap bayaran. Ya, kunci di bagian itu ya. Karena tidak ada yang boleh berharap bayaran, jangan sampai minta jatah khusus. Nggak dikasih, nggak boleh protes. Sanggup kira-kira? Hah? Konflik itu Pak. Itu bisa serius itu Pak. Ngopo kak, ngapain kami datang ke sini kalau nggak dapat jatah khusus? Pulang dia, nggak mau. Itu bukti bahasanya sebenarnya mereka bukan kerja berbayar, bukan kerja sosial, kerja berbayar. Dan beberapa kawan kami setelah mereka paham tentang hal ini, dia waktu Idul Adha diminta untuk jadi ketua panitia. Kan yang kumpul terus satu kampung kumpul semua. Jadi kasih tawaran itu, mau kerja berbayar atau kerja sosial? Gak ada yang berani bilang kerja berbayar. Semuanya sepakat sosial. Baik kalau begitu panitia nggak dapat jatah, pulang dia.
Bukti sebenarnya mereka itu kerja berbayar. Berarti boleh nggak Pak panitia kerja berbayar? Boleh, boleh ya. Karena orang bekerja dibayar boleh. Baik, yang kerja berbayar mau bayar angkat tangan. Angkat tangan. Misalnya ada sekian orang, siap, nanti akan dibayar. Yang angkat tangan akan dibayar. Catat itu, catat. Ya. Tapi tidak boleh dibayar pakai hasil korban. Karena hasil korban tidak boleh digunakan sebagai alat bayar untuk jagal dan seluruh yang ikut dalam pelayanan kurban. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, kunna nuqimu ala budnin Nabi sallallahu budnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami dulu menangani onta-onta sembelihannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu di situ dinyatakan wa alla nu'tiyal jazzara minha syai'an, dan kami dilarang untuk memberikan upah kepada tukang jagal sedikit pun dari hasil korban. Nahnu nu'tihi min indi anfusina, kami berikan upah itu dengan uang pribadi kami. Sehingga yang bekerja ikut menangani korban boleh minta bayaran, tapi tidak boleh dari hasil korban. Sehingga dibayar pakai apa Pak? Ya pakai uang pribadi sahibul korban. Sahibul korban nanti kebebanan besar sekali itu. Kalau per orang minta, ya saya minta 100.000 sebagai ganti 1 kresek daging. Itu kan besar sekali. Nah terus gimana kalau kayak gini? Ya boleh saja asal sahibul korban bersedia. Atau kalau tidak ya pakai biaya operasional tadi, sehingga mereka datang jadi beban kalau mereka justru malah mencari bayar. Panitia yang seharusnya beramal, apalagi yang bukan sahibul korban ya, panitia yang bukan sahibul korban seharusnya ikut beramal sebagaimana yang lain beramal, tapi kadang dia datang malah jadi beban. Akhirnya malah bikin kisruh berkaitan dengan fikih korban. Nah orang kan kemudian gampangnya udahlah kasih aja jatah khusus panitia. Masalahnya kalau panitia dikasih jatah khusus sebagai upah, ini bisa mengancam keabsahan korban. Kok bisa Pak mengancam keabsahan korban? Karena Rasulullah SAW mengatakan, man ba'a jalda udhiyatihi fala udhiyatalah. Barang siapa yang menjual kulit korbannya, maka tidak sah korbannya. Hadis riwayat Hakim. Menjual itu bisa bentuknya dia jual, kemudian uangnya dipakai pribadi. Sehingga misalnya seekor kambing harganya 5 juta, kulitnya dijual dapat 200.000. Berarti kan duitnya yang keluar berapa? Ya dapat 200.000 pengembalian, 4.200.000 dari hasil penjualan. Nanti belum dia jual kepala, belum dia jual kaki, dapat lagi. Apalagi dia punya warung sate, Masya Allah, sehingga jatah dia dapat berapa? 1/3. Dah nggak usah nyetok kambing, pakai ini saja, dijual ke konsumen. An-Nawawi rahimahullah mengatakan seperti ini bisa menyebabkan batal korban. Jadi kasus yang disampaikan oleh An-Nawawi, sahibul korban kulitnya itu disamak oleh dia pribadi. Setelah itu dibuat tas, jadilah tas bagus atau jadi sepatu. Itu pun tas ini nggak boleh dia jual, karena itu adalah kulit hewan kurbannya. Maka orang yang punya warung sate, gulai dan seterusnya, kok dia kurban terus dapat jatahnya dipakai untuk bahan baku jualan dia, mengancam keabsahan kurbannya. Yang kedua, di antara bentuk menjual adalah menjual dalam bentuk ditukar dengan jasa. Kau layani, kau sembelihkan kambing saya, kemudian dicacah-cacah sampai habis, nanti saya kasih kulit dan kepala. Berarti dijual dalam bentuk jasa. Maka jasa orang ini yang seharusnya berbayar anggaplah 100.000, tapi dibayar pakai kulit dan kepala. Ini bisa mengancam keabsahan kurban. Cukup jalan insyaallah. Baik. Berarti kalau kayak gini gimana Pak? Tolong kondisikan panitia. Karena ternyata panitia yang berangkat dengan niat serakah itu banyak. Terutama mereka yang ya tadi Pak, jauh dari masjid, tiba-tiba pengen datang untuk ngambil jatah khusus dan sebagainya. Edukasi semacam ini kadang mereka nggak terima.
karena kepentingan mereka terganggu. Nah terus Pak panitia boleh nggak dikasih hadiah? Boleh, panitia dapat hadiah, tapi hadiah itu beda dengan upah. Bedanya apa? Kalau hadiah sifatnya sukarela, kalau upah sifatnya sesuai kesepakatan. Sehingga kalau sepakat ini hadiah nggak dikasih, jangan nuntut. Loh kok cuma dikasih 3, wong yang kerja 5 kok. Saya istri anak 3 yang kerja 5 orang kok cuma dikasih 2. Bukti ketika dia nuntut berarti itu upah. Kalau dia nggak nuntut hadiah, karena hadiah itu sifatnya sukarela. Bisa nggak ini kita terapkan? Jadi sambil belajar bagaimana menyadarkan panitia-panitia kurban yang tidak bertakwa kepada Allah untuk kegiatan ketakwaan jadi rusak aturannya gara-gara mereka terkadang tidak mengikuti aturan yang ada. Wallahu a'lam. 19:22 halaman depannya. Baik. 10 menit. Ada yang mau disampaikan jemaah? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Kalau panitia dibentuk oleh takmir masjid, apakah sesuai sunnah Nabi SAW di zaman beliau? Tadi kita sampaikan bahwa model kurban kolektif ini dulu tidak ada. Modelnya adalah kurban sendiri-sendiri. Ya meskipun tidak dilarang dengan cara kolektif. Mengingat banyak orang yang nggak bisa menyembelih. Kadang si A mau kurban, tapi suruh nyembelih kambingnya, gemeteran saya Pak. Tidak bisa. Akhirnya diwakilkan ke orang lain. Dan cara paling gampang untuk menangani ini adalah dengan rombongan. Lalu dibuatlah panitia. Sehingga yang kami tahu, kalau bicara sunnah Nabi SAW apakah ada panitia? Ya, kalau dulu tidak ada. Adanya korban sendiri-sendiri. Meskipun tidak dilarang berkorban dengan cara membentuk panitia. Wallahu a'lam. Plus ya. Kebun telaga sapi plus biaya operasional. Baik, boleh nggak misalnya include jadi satu? Dan ini sudah termasuk biaya operasional. Operasional itu kan sama dengan beli jasa ya, untuk penanganan hewan kurbannya. Bisa nggak Pak seperti itu dilakukan? Ya boleh, tapi seharusnya dijelaskan transparan. Karena bisa jadi ketika bulat kayak tadi, antara sapi satu dengan sapi dua biaya operasionalnya beda. Ini dapat sapi lebih murah, biaya operasionalnya lebih mahal. Yang ini dapat sapi lebih mahal, biaya operasionalnya lebih murah karena iurannya dibuat sama misalnya. Kan jadinya tidak seragam dan padahal sama-sama melayani sapi. Yang ini biaya operasionalnya 300, yang ini kena 200. Andai kan sahibul kurban tahu, loh kok beda? Yang ini biaya operasional 300, yang ini 200. 500 satu sapi. Ya. Jadi insya Allah seperti itu boleh, tapi transparan ke sahibul kurban. Biaya jagal misalnya 500 per ekor. Ya. Mau sapi besar sama kecil kan sama biasanya Pak ya? Sama. Berarti harus ada transparansi harga sapi plus biaya jagal 500 ditanggung oleh 7 orang. Nanti boleh ditambahkan kresek, terus apa yang habis pakai areng ya, apalagi plastik dan seterusnya ya. Nah yang model habis pakai ini dibebankan ke sahibul kurban, silahkan, karena kan sebenarnya itu tanggung jawab dia. Plastik mahal Pak sekarang Pak.
Jadi nanti biaya operasionalnya naik gara-gara plastik. Nah, silahkan boleh. Yang penting ada kejelasan. Jadi insya Allah transparan di sini, biar tidak ada bentuk mengambil harta orang lain tanpa haknya. Wallahu a'lam. Dengan pertimbangan sapi itu lebih banyak. Bagi sahibul korban, afdol sapi atau kambing? Sapi lebih afdol kalau sendirian. Nah sekarang, kalau seekor kambing dengan 1/7 sapi, lebih afdol mana? Lebih afdol, kalau bicara afdol ya, bicara afdol itu jangan lihat bobot, jangan lihat daging. Karena yang sampai kepada Allah ditegaskan oleh Al-Quran, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi takwa kalian. Sehingga melihatnya bukan dari sisi jumlah bobot dagingnya atau warna sapinya, bukan. Selanjutnya, 1/7 sapi dengan 1 ekor kambing, lebih afdol mana? Para ulama menegaskan lebih afdol seekor kambing. Kenapa? Karena satu, kurbannya Nabi SAW itu utuh 1 nyawa, bukan 1 nyawa dibagi banyak orang. Sehingga kalau 1/7 sapi berarti dia 1 nyawa untuk 7 orang. Walaupun boleh, karena harganya mahal. Ya. Kemudian yang kedua, kurban itu bentuknya adalah menyembelih. Nah, biar tindakan menyembelihnya makin banyak, maka semakin banyak yang disembelih, berarti kegiatan kurbannya makin banyak. Wallahu alam. Dan masya Allah, bagian dari karunia Allah, sapi, kambing yang setiap tahun disembelih, tapi nggak habis. Terutama yang jantan ada terus. Kan jarang korban betina ya, padahal boleh korban betina. Tapi subhanallah, kenyataannya nggak habis-habis. Selalu ada. Tahun ini ada lagi. Pernah nggak sapi punah gara-gara korban? Ya ada ya. Alhamdulillah. Selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh nggak kulit itu dijual lalu hasilnya uangnya dibagikan ke fakir miskin? Ada 2 pendapat ulama dalam hal ini. Pendapat pertama mengatakan hukumnya tidak boleh, dilarang. Dan yang kami ketahui ini pendapat jumhur, karena tidak boleh ada tindakan jual beli terkait hasil korban. Pendapat yang kedua, hukumnya boleh. Ini pendapat Imam Ahmad, dan beliau merujuk kepada keterangan Ibnu Umar, menjual hasil korban kemudian hasilnya disedekahkan dengan syarat apa? Disedekahkan, bukan untuk pribadi sahibul korban ya. Misalnya jual kulit, kepala, dapat duit, terus duitnya untuk fakir miskin. Karena kalau mereka dikasih kepala nggak bisa ngerawat, dikasih kulit juga nggak bisa ngerawat kulit, akhirnya dijual, kemudian hasilnya dibagikan kepada fakir miskin. Bisa juga dijual atau ditukar daging, terus dagingnya dibagikan. Dan insya Allah pendapat yang kedua ini hukumnya atau yang lebih kuat berdasarkan fatwa yang disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Panitia motong kurban di jalan lingkungan masjid, air yang untuk membersihkan kotoran atau jeroan dari rumah warga. Pertanyaannya, yang punya air atau pompa air minta uang sebagai pembelian token listrik kepada panitia, hukumnya apa? Boleh ya? Boleh. Ya sah-sah saja. Sehingga karena ini pakai pump, sementara airnya dia harus bayar, dia minta ganti bayaran, boleh. Pakai listrik masjid, sound system,
Wallahu alam, kalau yang sifatnya kecil ya, seperti hanya air masjid, pompa yang nanti pasti akan mompa ya, insya Allah lebih ringan. Karena itu kan sebagaimana orang mampir masjid terus wudu, habis itu tidur, atau ke toilet terus duduk-duduk di masjid, kan banyak ya. Jadi ini sifatnya untuk layanan yang sifatnya pemanfaatan air sosial, insya Allah tidak masalah. Jika hanya dipakai untuk sound system, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Pihak DKM ada 32 ya, satu lagi. Pihak DKM menunjuk ikhwan untuk menjadi tim jagal. Di situ ditentukan biaya potong sapi misal 1 juta per ekor, kambing 200.000 untuk tim jagal. Di awal kesepakatan akan diberi hadiah 1 kantong kresek daging serta upah tersebut. Maka praktek ini sudah benar. Dan bolehkah dari tim jagal minta kupon daging untuk dibagikan ke saudara tetangga dari tim jagal? Kalau sifatnya kupon dan tadi adalah hadiah atau hibah atau sedekah, Anda boleh mengajukan fakir miskin dari manapun kan? Ada fakir miskin di keluarga saya butuh minta ke takmir, boleh? Karena ini bukan upah untuk mereka, tapi Anda mengajukan daftar fakir miskin atau orang membutuhkan agar bisa mendapatkan hasil korban dari korban Anda. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Ini bukunya bagi waris ya. Saya ada buku fikih korban tapi enggak saya bawa ya. Jadi hadiahnya buku fikih waris. Yang tanya tadi siapa saja? 1, 2, 3, 4. Masak kemudian dimakan bareng. Dimasak. Panitia masak bersama terus dimakan bersama kan bukan upah ya itu, tapi untuk sedekah atau untuk hadiah semua, hibah semua, insya Allah tidak masalah. Saya justru yang seperti ini justru kita dukung makan bareng itu karena tidak ada yang khusus di situ. Beda dengan tadi ya. Kalau panitia khusus nih kan yang kerja diberi, yang nggak kerja nggak dikasih. Kalau makan bareng, ada orang mampir masjid sholat duhur, ayo Pak makan. Seperti ini boleh. Wallahu a'lam. Walhamdulillah, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.